Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rika Monika Esos, NIP 1980 0516 2009 01 2004. Pangkat dan golongan penata 3C. Saya bekerja di Satpol PP dari tahun 2009 sampai saat ini. Sekarang saya berada di bawah naungan Kasubag Aparatur dan Umum dengan jabatan sebagai Peranata Kearsipan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperagakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang akan dilaksanakan dengan tugas-tugas sebagai berikut. Selamat pagi, Komandan. Pagi, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu Rika? Begini Pak, di ini berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Pangeran Muda depan rumah jabatan Bupati Sintang masih terdapat PKL yang masih berjualan di tepi jalan dan trotoar. Jadi kami mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Rika laporannya. Jadi terkait dengan hasil pelaksanaan deteksi dini yang sudah dilakukan, ke depan mohon agar segera disiapkan surat tugas untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan non-justisi. Jadi nanti disiapkan personilnya, berapa jumlah personil yang dibawa, nanti Bu Rika pimpin. Kemudian kendaraan, dicek kendaraan sebelum berangkat ke lapangan. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Cukup Pak. Cukup ya? Baik, terima kasih atas laporannya Bu. Baik, perencanaan pelaksanaan kegiatan patroli pagi ini. Jadi rencana kegiatan patroli yang akan dilaksanakan yang pertama di Jalan Lingkar Hutan Wisata, kemudian yang kedua di Jalan Arita Haryono, ketiga Jalan Brigjen Katamso, yang keempat dilanjutkan patroli di wilayah Jalan PKP Mujahidin. SOP kita di lapangan tidak ada kekerasan dan tidak ada hal-hal yang dapat memancing keributan. Ingat, pada saat kegiatan patroli dicatat, didata siapa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk kiranya ke depan dapat ditindaklanjuti. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sebelum kita melaksanakan aktivitas, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siap? Ya. Doa mulai. Doa selesai. Setelah diistirahatkan, silakan lanjutkan sesuai dengan rencana. Istirahat di tempat. Istirahat. Ya Bu, Ya, selamat siang. kenapa ya pemilik siang? Oh, jadi Bapak belum tahu ya alasan kenapa Bapak dipanggil ke sini. Belum tahu ya Bu. Jadi kami akan memberikan suatu pengarahan. Jadi begini Pak, berdasarkan hasil patroli atau kami di lapangan, Bapak masih melanggar peraturan daerah nomor 19 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang penataan kaki lima. Di situ dijelaskan bahwa setiap badan atau orang dilarang untuk berjualan di bahu jalan atau trotoar, seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain-lain. Maka Bapak sekarang kami panggil ke sini untuk kami himbau Pak ya, untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi Pak. Bapak sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti Bu. Nah, setelah itu seandainya Bapak
setelah kami himbau Bapak masih melakukan dan mengulangi kegiatan tersebut, Bapak akan kami tertibkan Pak ya kan, dan akan kami sidangkan selanjutnya Pak. Oh, iya, Bu. Apakah Bapak sudah mengerti Pak? Nggak ngerti, Bu. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Ya, Bu. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Rika, apa yang bisa saya bantu Bu Rika? Saya dari Satpol PP menyampaikan surat permohonan bantuan pengamanan terkait dengan adanya penertiban PKL di Pasar Sungai Turian Simpang Pak. Baik, terima kasih Bu Rika. Bu Rika dengan tujuan ini kan mau minta bantuan anggota Bu Rika ya. Kegiatannya kapan Bu Rika? Besok Pak, sesuai dengan hasil rapat teknis kemarin Pak. Ini Pak surat permohonannya bisa dilihat Pak. Oke, baik Bu Rika ya. Saya beri surat tugasnya untuk kegiatan besok pagi Bu Rika ya. Saya bantu Bu Rika ya. Untuk jawabannya. Terima kasih Bu Rika. Surat tugas ini ditinggal saya Bu Rika ya. Terima kasih Bu Rika ya. Kira-kira apa perlu saya bantu lagi Bu Rika? Saya kira cukup Pak. Baik, terima kasih Bu Rika ya. Selamat pagi Komandan. Pagi, Izin menghadap. silakan Bu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Ini Pak, kami mau melaporkan hasil dari kegiatan justisi Pak. Kami pada jam 16 waktu Indonesia Barat sampai yang selesai bersama instansi terkait dari Polri, kami telah melakukan penertiban Pak, di mana kami mengamankan barang bukti yang berupa gerobak 4 buah, kursi 6 buah, meja 2 buah, dan terpalnya ada 4 buah Pak. Dan barang tersebut sementara dibawa ke kantor Satpol PP untuk proses selanjutnya. Baik. Jadi apakah sebelumnya sudah diberikan surat peringatan, baik surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga? Sudah? Sudah ya. Jadi kalau begitu ini nanti akan saya buatkan laporan kejadian bahwasanya ini telah dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Baik. Ada berapa PKL yang ada di sana, Bu? Banyak Pak, cuma yang belum menanggapi usahanya ada beberapa termasuklah atas nama asli Pak. Gitu. Jadi yang lain sudah mendapatkan izin dari Pusperindak ya, sudah ada izin. Baik, terima kasih Bu atas laporannya. Nanti ini akan segera kami tindak lanjuti dan kemungkinan besar kami akan melakukan pemanggilan terhadap Ibu. Akan kami jadikan Ibu sebagai saksi. Siap Pak. Ya, jadi harus detail, harus jelas bahwa apa yang Ibu sampaikan di sana, yang Ibu ketahui di lapangan itu memang sudah sesuai dengan SOP kita. Terima kasih Bu atas laporannya. Nanti ini akan kita tindak lanjuti ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat bertugas, tetap. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ada yang bisa dibantu Pak? Kenapa ya manggil saya, Bu? Oh, jadi begini. Bapak belum tahu ya alasan Bapak dipanggil di sini. Belum tahu, Bu. Jadi begini Pak. Berdasarkan hasil laporan kami di lapangan, dari hasil patroli anggota kami di lapangan, Bapak sudah melanggar peraturan nomor 19 tahun 2017 tentang ketertiban dan peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang penataan kaki lima Pak. Di situ disebutkan adanya badan atau orang dilarang untuk berjualan di area berjalan atau trotoar Pak. Dan Bapak sudah berjualan di situ dan sudah melanggar sebanyak 3 kali Pak. Jadi Bapak akan kami kenakan sanksi berupa tindakan justisi dan akan diberikan denda Pak. Apakah Bapak sudah mengerti? Ya, saya mengerti, Bu. Baik. Untuk proses selanjutnya, Bapak nanti diharapkan untuk datang ke proses persidangan tepat waktu ya Pak. Ya, Bu. Terus jangan lupa membawa identitas pribadi Pak, KTP gitu. Oh, iya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, izin menghadap Pak. Silakan duduk. Jadi Ibu sudah menerima surat panggilan
pada pemeriksaan ini saudari dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? Sehat ya Bu ya? Apakah saudari tahu bahwa saudari diperiksa sebagai saksi atas pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 9 tahun 2017 tentang penataan pedagang kaki lima? Tahu ya? Apakah yang saudara lakukan pada tanggal 15 September 2023 di Jalan Pangeran Muda? Apa yang Ibu lakukan di sana? Pada tanggal 15 September. Ya. kami beserta tim dari instansi terkait mendatangi dan menertibkan para pedagang yang berjualan di area tersebut yang belum melengkapi izin usahanya, dan kami juga mengamankan barang bukti yang akan dibawa ke Baik. Terus apakah betul bahwa gerobak kayu 4 buah, ada kursi di sini 6 buah, meja plastik ada 2 buah, dan terpal ada 4 buah? Itu milik saudari Hasmi, apa itu betul? Ibu menyaksikan waktu itu? Ibu mencatatnya? Baik, kalau begitu terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas keterangannya. Nanti ini akan dibuat BAP untuk dapat ditandatangani. Baik. Stop. Baik Bu, ini berita acara pemeriksaan saksi. Silakan Ibu baca dulu. Setelah sudah nanti ditandatangani jika memang sudah sesuai. Silakan Bu. Sudah Bu? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Bu Rika Monika. Ya. dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gerakan tertib aturan tentang permainan layang-layang yang marak di kota Pontianak saat ini, Pak. Permainan layang-layang ini selain sebagai permainan juga dipandang sebagai suatu karya seni. Jadi menurut aturan dalam peraturan daerah nomor 15 tahun 2005, penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah tersebut dilakukan oleh pihak terkait, yaitu Satuan Polisi Pamung Praja. Di sini dijelaskan bahwa untuk memainkan layang-layang secara bebas itu dilarang, terutama di jalan raya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Terus yang kedua itu dapat merusak kabel listrik. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai aparat memberi teguran kepada masyarakat agar tidak memainkan layang-layang di area tersebut. Ada pertanyaan Pak? Bu? Tidak ada. Oke. Kalau itu mari kita sama-sama untuk mensosialisasikan dan mengampanyekan ini kepada masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di area yang dilarang. Terima kasih Bu, Bapak. Selamat siang Pak. Yang Bu, Dengan Bapak siapa Pak? ada Sawadika. Apa dengan pimpinan demo hari ini? Ya benar, saya sendiri Bapak sudah tahu aturan dalam demo hari ini Pak? belum tahu. Jadi silakan. Begini Pak, Bapak boleh sampaikan tuntutan untuk demo hari ini ke teman-teman kawannya Pak ya. Terus Bapak juga harus memperhatikan hukum, tidak anarkis, dan pastikan demo secara damai Pak ya. Saya ada informasinya. Terus kalau sudah jam demo kolektif, Bapak harus bisa menginstruksikan ke teman-teman untuk membubarkan diri secara tertib Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Siang Bu. Di sini
saya akan menyampaikan tugas Linmas di TPS pada saat pemungutan suara nanti atau pemilu nanti, Pak. Jadi berdasarkan peraturan Permendagri nomor 10 tahun 2009 dijelaskan bahwa tugas Linmas itu ada 2, Pak. Tugas pokoknya di dalam pelaksanaan di TPS pada pelaksanaan pemilu nanti, Pak, ya. Pertama yaitu pengamanan di TPS itu sendiri. Di situ dijelaskan bahwa melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya, yaitu bersama ketua KPPS dan saksi. Yang kedua, menjaga tertib para pemilih di tempat yang sudah ditentukan. Terus yang ketiga, menjaga dan mempersilahkan pemilih masuk ke TPS atau pada saat menerima titipan. Pengamanan di TPS itu meliputi melakukan pemeriksaan di dalam TPS dan sekelilingnya. Terus yang kedua, menjaga tertib para pemilih yang datang, Pak, ya. Terus yang ketiga, mempersilahkan pemilih untuk masuk ke TPS. Yang keempat, atau menerima titipan bila ada, Pak, ya. Terus pada saat penghitungan suaranya, nanti Linmas juga mempunyai tugas, Pak. Seperti yang pertama itu mengatur atau menertibkan yang menyaksikan perhitungan suara masyarakatnya, terutama rakyat. Terus yang kedua, mengawal kotak perhitungan suara dan berita acaranya dari TPS ke PPS. Dari TPS ke PPS, ya, Pak, ya. Terus yang ketiga, mengawal pengiriman kotak suara dan berita acara dari PPS ke PPK. Jadi selalu dipantau, Pak. Jadi kira-kira itulah dua poin penting dalam tugas Linmas dalam TPS dalam pemungutan suara, Pak, ya. Aku sudah mengerti, Pak. Terima kasih, Pak, ya, atas waktunya. Demikian pembuatan portofolio dinamis oleh Ika Monika Esos dari Satpol PP Kabupaten Sumedang.